kembali ke kediaman Eyang Jati di Wisma Asoka, tepatnya di Citandui, Kota Malang ya. Ya. Alhamdulillah yang sehat walafiat. Hari ini saya serombongan mau minta tolong diparingi wejangan yang sebagai bekal untuk menapaki kehidupan yang lebih baik. Monggo ya. Para sahabat ngaji Roso yang saya muliakan, adik-adik saya itu terlalu wejangan, istilahnya wejangan, kayak wong pinter yang wejangan ya. Jadi gini, saya itu hanya bisa bercerita tentang hidup dan pengalaman baik di bidang budaya, politik, spiritual, ataupun kemasyarakatan secara umum. Itulah yang bisa saya ceritakan. Saya terima kasih sekali bahwa adik-adik dari yang muda-muda dari Ngaji Roso ini selalu berkomunikasi dan hari ini disempatkan ke rumah saya ini. Rumah saya ini saya namakan Wisma Asoka, bukan Asoka India ya. Asoka itu ASOUKKHA. Artinya bahwa Tuhan itu mengadakan menjadi ada, hurufnya A, gini, terbatas ya. Meskipun terbatas, kita bisa melihat dan bisa dilihat meskipun tidak akan terjangkau. Misalnya berapa jumlahnya bintang di langit kita tidak tahu, berapa jumlahnya air berapa liter di samudra kita tidak tahu ya. Oleh karena itu orang yang merasa tahu sebenarnya justru orang itu masih belum tahu. Demikian juga kalau di rumah ini semua yang saya pasang itu terkait dengan budaya Bung Karno. Kenapa dengan budaya Bung Karno? Saya masih ingat andai kata negara ini melaksanakan Trisakti, bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, tidak mungkin tergerus, terprovokasi oleh trik-trik politik dari negara manapun, baik dari dalam ataupun dari luar khususnya. Karena di Pulau Jawa ini merupakan sumber dari suatu peradaban awal. Hari ini kebetulan saya kedatangan seorang terah keturunan raja dari Cirebon ya, yang sudah beberapa hari komunikasi, dan besok pagi itu terah-terah kerajaan dari Ternate sekarang sudah melanding di Surabaya, besok pada kesini semua. Persis dengan yang saya khayalkan, yang saya ceritakan kepada adik-adik beberapa hari yang lalu, misalnya negara ini nanti tidak akan rampung kalau kita belum kembali ke sistem kerajaan, maaf. Karena sistem itu sudah pernah diuji di dalam kemasyarakatan baik secara nasional dan internasional. Misalnya, Mojopahit mampu berkuasa 341 tahun gara-gara visi, misi, dan fondamennya jelas dan gamblang. Dan oleh karena itu disegani oleh dunia internasional. Kenapa? Karena dunia butuh Indonesia, butuh apanya? Butuh bahan-bahan untuk pala, merica, jahe ya, semua. Bahkan sekarang ini di luar negeri banyak orang-orang bule yang dengan pengalamannya di sini, kenapa tanah begini, hanya membawa sedikit tanah di sini dikembangkan di sana. Lalu menanam bangsanya sayur-sayuran, waduh lebih hijau, lebih indah dan lebih seger dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri banyak orang yang mengeluh ya, sawah-sawah sudah menjadi gedung ya, sementara itu pohon-pohon yang lainnya ditebang semuanya sendiri. Lah, Bung Karno jauh-jauh sudah memberi peringatan kepada bangsa ini, tapi ya karena memang seorang tokoh itu ya selalu memikul beban konsekuensi dari pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang baru untuk memperbarui kekeliruan, maaf pakai bahasa umum, kebodohan, sangat sulit sekali. Itulah sebabnya setiap nabi selalu mengalami satu
pertentangan, satu situasi baik dalam lingkungan keluarga, baik lingkungan sahabatnya, baik lingkungan secara umum selalu mendapat hantaman yang sangat gegap gempita. Tetapi karena itu dipilih oleh alam, maaf bahasa saya, dipilih oleh alam, tetap akan menyatu pikiran-pikiran kekuatannya dengan alam itu juga. Baru setelah alam itu ikut mengingatkan manusia, biasanya manusia itu baru sadar. Oh ya, ternyata benar Bung Karno ya. Oleh karena itu sekarang ini Bung Karno itu menjadi fenomena umum yang misterius. Bung Karno itu sebenarnya sudah meninggal atau belum ya? Bung Karno masih hidup atau belum ya? Semua itu benar. Dianggap sudah meninggal, memang nyatanya, ya, saya sendiri ikut nganter masuk dalam liang lahat pada waktu itu, ikut bopong begini ya. Ya ada jasadnya yang ya. Ya. Ya kelihatan jasadnya. Iya, kelihatan jasadnya itu saya tahu sendiri ya. Dan saya ikut bopong begini. Itu masih di bawahnya sana yang putri, di atas itu yang putri yang kakung, Bung Karno di sini. Terus suatu saat Bung Karno itu karena Mbak Yunya ya Ibu Wardoyo yang memelihara saya sejak kecil itu mendapat satu kayak wisik dari luar gitu ya. Bung Karno harus diapit oleh ibu dan bapaknya yang sekarang di Blitar itu. Nah, terus mau dipindah ke atas upacara, yang mimpin upacara orang Bali itu. Saya tahu itu. Nah, terus setelah itu saya kan ngambil lagi. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Tulang jari satu pun tidak ada. Hanya kain saja. Baru sekarang ini saya berani membuka ya. Karena apa? Ya karena negeri ini masih belum menghargai jasa yang baik. Negeri ini masih dipimpin oleh otak-otak yang mencari duit saja. Ya. Seharusnya kita dengan Senayan diwakili oleh wakil-wakil rakyat, diwakili oleh siapa saja yang menganggap dia itu tanggung jawab. Baik legislatif, eksekutif, atau yudikatif tentang republik ini. Bagaimana bisa menangani republik ini? Kalau fondamen dasar yang telah dicanangkan leluhur sudah tidak pernah dipakai. Maaf, sejak tahun 1974, Indonesia itu baik yang jadi presiden, yang jadi menteri, yang jadi gubernur, yang jadi apapun, tidak pernah tahu Pancasila itu apa. Karena sejak tahun 1974 oleh Orba sudah dirubah. Pancasila, merubahnya juga sopan ya. Dijadikan P4 yang bunyinya antara lain P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Makadimah Undang-Undang Dasar 45 batang tubuh dan penjelasannya. Jadi jelas sekali toh. Jadi kalau begitu apa Pancasila sebenarnya? Nah, Bung Karno menemukan Pancasila memang pidatonya di depan sidang Dukur Cidumbi Josakai tanggal 1 Juni. Tetapi Bung Karno menemukan jati diri bangsa Indonesia itu tahun 27, tepatnya tanggal 4 Juli 1927 di Bandung Selatan. Oleh karena itu kemarin kira-kira 3 hari yang lalu warga dari sana diwakili 1 orang untuk menjenguk saya, datang ke sini, tidur di pedepokan saya 1 hari ke sini, rangkul-rangkulan, tangis-tangisan. Hanya 1 yang diminta supaya kakek ini panjang umur. Aduh, saya tidak sampai hati menyampaikan seperti itu. Terus apa yang harus saya perbuat? Ya, satu-satunya jalan saya harus meneruskan. Dan sekaligus apa yang sekarang ini titik kelemahan bangsa Indonesia tidak bisa melaksanakan politik yang baik untuk negeri ini. Karena begini ya, berkali-kali saya utarakan di depan publik bahwa Pancasila itu kalau dulu gampang nih, anak SD atau tidak sekolah pun bisa. 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. 5K. Dulu sekitar tahun 60, 61, 63 itu bunyinya. Setelah itu tahun 7, setelah ada peristiwa 65, barulah orang barat ikut campur, khususnya Amerika, bahwa hak asasi manusia itu penting.
Oleh karena itu, setelah kita percaya kepada Tuhan kita masing-masing, kemanusiaan itu harus diutamakan, jangan kebangsaannya. Itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Baca Al-Quran. Di sini ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, semua kitab suci ada. Baca semuanya. Hai manusia, aku kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Artinya memang kita diciptakan untuk berlainan saling kenal. Tetapi kalau kita itu menjadi kemanusiaan ditaruh nomor 2, ini tidak mungkin keadilan sosial nanti itu bisa terwujud. Karena apa? Manusia itu kalau diberi kebebasan sebebas-bebasnya, apa bedanya dengan binatang? Akhirnya menjadi binatang. Oleh karena itu secara politik, negara kita itu kenapa seperti ini? Kemarin itu ya, kemarin di TV-TV sudah disebarkan bahwa corona itu dinyatakan sudah selesai. Kalau begitu jelas corona itu buatan manusia. Mereka menyatakan sudah selesai. Berarti bisa juga menyatakan awas ada corona. Kenapa mesti harus ada begitu? Pakai dong otaknya. Ya. Loh, di TV-TV disebarkan seperti itu loh. Tapi sekarang pakai maskeran semua. Saya kemarin masa nggak mau mengambil ATM. Alah diemper salah satu bank itu aja mau ngambil itu harus pakai masker sampai satu geger nggak mau ngambil lagi. Terus padahal di TV-TV sudah diumumkan, katanya saya tugas Pak, saya takut dipecat. Wes kondol sama dipecat, tak pecat pimpinan sampean, sopo pimpinan sampean. Saya sampai bilang gitu. Jadi maaf ya, jadi keadilan sosial itu tidak akan terwujud kalau kebangsaan itu tidak diutamakan. Karena manusia itu diatur bangsa. Kalau situasi sekarang ini namanya situasi liberal yang kapitalistis. Akibat apa? Akibat Senayan tidak bisa ngatur kita. Ya maaf loh ya. Demo kasar-kasaran, rusak-rusakan saya tidak setuju. Saya itu sebelum anda lain mungkin saya sudah demo ya. Saya kalau demo halus, pedoman saya wayang kulit. Wayang kulit yang paling menakutkan siapa? Wayang Purwoto. Arjuna itu kalau nggak kayak cakil pencilaan, nggak kayak butuh muter-muter pencilaan, nggak seperti itu. Arjuna itu kalem, pikirannya bergerak. Oleh karena itu Arjuna lah yang nanti akan meneruskan generasi zaman baru, yaitu dengan lahiring Parikesit sampai Parikesit jadi ratu lah. Berkaitan dengan tadi yang saya kabarkan bahwa besok trah-trah Raja Ternate yang muda-muda mau ke sini minta diceritai oleh kakek ini. Kenapa negara itu kok harus menjadi ke sistem kerajaan? Ratu bukan kerajaan ala barat loh ya, ratu. Rat itu dunia, itu urip. Seorang raja itu harus menghidupi semua yang ada di dalam negerinya. Kalau Indonesia di sini ada laut, ya laut harus terjamin, harus terjaga. Ikan-ikannya tidak boleh dibomi sewaktu-waktu. Silakan mancing, silakan jolo, tapi ngebom itu tidak boleh. Karena apa? Ngebom itu yang kecil-kecil ikut mati. Berarti Anda itu akan membunuh makanan Anda sendiri. Demikian juga nebang pohon. Jangan sembarangan ya. Sebelum ditebang yang gede, tanam dulu 5. Karena apa? Pohon yang gede itu umurnya mungkin 60, 70 atau 100 tahun. Tapi kalau ditebang sekali, tidak menanam lagi, ya sudah. Longsor, banjir di mana-mana. Kemarin di Bekasi, banjir seperti itu. Angin ribut seperti itu.